suatu julukan atau seperti tahta yang dihargai. Halo semuanya, selamat datang di Sebelum Pukul 3, di mana kita akan membahas berbagai hal terkait dunia metafisik, misteri yang ada di dunia, fenomena-fenomena gaib, dan kali ini tentang Krakatau. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai videonya. Krakatau atau yang disebut dengan Rakata adalah kepulauan vulkanik yang masih aktif dan berada di Kecamatan Punduh Pedada, Kabupaten Lampung Selatan, tepatnya di perairan Selat Sunda, antara Pulau Jawa dan Sumatera. Nama ini juga disematkan pada satu puncak gunung berapi di sana, atau puncak Gunung Krakatau, yang sirna karena letusan kataklismik pada tanggal 26 sampai dengan 27 Agustus tahun 1883. Pada tahun 2019, kawasan yang sekarang merupakan cagar alam ini memiliki 4 pulau kecil, antara lain Pulau Rakata, Pulau Anak Krakatau, Pulau Sertung, dan Pulau Panjang. Berdasarkan kajian geologi, semua pulau ini berasal dari sistem gunung berapi tunggal Krakatau yang pernah ada di masa lalu. Karena letusan yang sangat dahsyat pada tahun 1883, awan panas dan tsunami yang diakibatkannya menewaskan sekitar kurang lebih 36.000 jiwa. Sampai sebelum tanggal 26 Desember 2004, tsunami ini adalah yang terdahsyat di kawasan Samudra Hindia. Suara letusan itu terdengar sampai di Alice Springs, Australia, dan Pulau Rodrigues dekat Afrika, 4.653 km. Daya ledaknya diperkirakan mencapai 30.000 kali bom atom yang diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki di akhir Perang Dunia Kedua. Letusan Krakatau menyebabkan perubahan iklim global. Dunia sempat gelap selama 2,5 hari akibat debu vulkanis yang menutupi atmosfer. Matahari bersinar redup sampai setahun berikutnya. Hamburan debu tampak di langit Norwegia hingga New York. Ledakan Krakatau ini sebenarnya masih kalah dibandingkan dengan letusan Gunung Toba dan Gunung Tambora di Indonesia, Gunung berapi Taupo di Selandia Baru, dan Gunung Katmai di Alaska. Namun gunung-gunung tersebut meletus jauh pada masa ketika populasi manusia masih sangat sedikit. Sementara ketika Gunung Krakatau meletus, populasi manusia sudah cukup padat. Sains dan teknologi telah berkembang, telegraf sudah ditemukan, dan kabel bawah laut sudah dipasang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa saat itu, teknologi informasi sedang tumbuh dan berkembang pesat. Tercatat bahwa letusan Gunung Krakatau adalah bencana besar pertama di dunia setelah penemuan telegraf bawah laut. Kemajuan tersebut sayangnya belum diimbangi dengan kemajuan di bidang geologi. Para ahli geologi saat itu bahkan belum mampu memberikan penjelasan mengenai letusan tersebut. Dikutip dari kabar Banten, pikiranrakyat.com, dari berbagai sumber berikut 5 misteri dan angka-angkeran Gunung Krakatau di Selat Sunda yang ramai diperbincangkan setelah muncul informasi potensi tsunami di wilayah tersebut. Pertama, kemunculan Gunung Anak Krakatau. Kemunculan Gunung Anak Krakatau pertama kali dari letusan dahsyat sang induk, yakni Gunung Krakatau pada Agustus 1883. Peristiwa ini menggemparkan dunia karena letusan Gunung Krakatau sangat dahsyat hingga terasa ke seluruh penjuru dunia. Dari efek letusan itu, telah menimbulkan tsunami setinggi 40 meter dan menyapu bersih pantai sepanjang Teluk Lampung dan pantai barat wilayah Banten. Sekitar 3/4 tubuh Gunung Krakatau hancur dan menyisakan gugusan 3 pulau kecil yang elok, yaitu Pulau Sertung, Pulau Panjang, dan Pulau Krakatau Besar. Namun setelah 44 tahun kemudian, muncul Gunung Anak Krakatau sekitar tahun 1927 hingga membuat para nelayan yang sedang melaut terkejut. Dari kemunculan Gunung Anak Krakatau itu ditandai dengan kepulan asap hitam di permukaan laut antara 3 pulau yang ada. Setahun kemudian, dari kemunculan asap tersebut lahirlah Gunung Anak Krakatau. Kedua,
Gunung Anak Krakatau tumbuh tinggi 4-6 meter per tahun. Sejak yang muncul di permukaan laut pada tahun 1929, pertumbuhan Gunung Anak Krakatau makin tinggi. Dalam kurun waktu 80 tahun, tingginya sudah mencapai 320 meter di atas permukaan laut, atau dengan bertumbuh tingginya rata-rata mencapai 4 meter per tahun. Aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau sangat tinggi, disebut-sebut sebagai penyebabnya. Dibuktikan dengan banyaknya material yang dikeluarkan dari perut gunung ini. Jika pertambahan tinggi dan volume konsisten, maka diperkirakan pada tahun 2020, volume Gunung Anak Krakatau akan melebihi Gunung Rakatadanan dan Gunung Perbuatan. Namun aktivitas letusan Gunung Anak Krakatau sejak 1992 sampai saat ini masih terjadi setiap hari. Ketiga, Gunung Anak Krakatau menjadi ancaman bahaya. Dengan pertumbuhan yang sangat cepat, Gunung Anak Krakatau juga semakin tinggi dan semakin besar. Begitu juga dengan potensi ancamannya. Dari hasil sebuah penelitian, peristiwa itu menyajikan temuan baru pada mekanisme letusan dari dua peristiwa serupa yang masing-masing terjadi pada tahun 1883. Keempat, suara aneh di Gunung Anak Krakatau. Saking angkernya, konon katanya di wilayah Anak Krakatau sering terdengar suara yang sangat aneh seperti suara seorang perempuan atau suara ramai seperti seorang berteriak hingga menangis. Bahkan beredar tentang adanya suara instrumen gamelan wayang dari Gunung Anak Krakatau tersebut. Kelima, penemuan hewan misterius. Masih soal mitos dan keangkerannya, konon katanya para pendaki di Gunung Anak Krakatau mengaku sering melihat penampakan makhluk aneh seperti kadal raksasa dan burung besar. Padahal, ekosistem di pulau tersebut dijaga ketat dan petugas yang berpatroli tidak pernah menemukan makhluk aneh yang diungkapkan para pendaki atau pengunjung tersebut. Selanjutnya kita akan membahas visualisasi mengenai gadis Krakatau dan hubungannya dengan ramalan Jangkajabaya mengenai Ratu Adil. Oke semuanya, malam ini kita kehadiran nih teman-teman dari tim penjaga malam di kantor saya ya. Pertama yang paling ujung itu Bro Erwindi, sudah sering kita lihat ya. Nah ini Kak Pulo, juga ada si 13 tahun Dimas. Jadi dia kalau misalnya kalian nonton di video yang sebelumnya itu dia memperkenalkan diri juga usianya gitu. Jadi ya gimana Mas? Sekarang masih 13 tahun? 14 tahun? Oh, udah 14 tahun. Jadi malam ini adalah malam pertama kali saya membuat video di kantor ya. Video di kantor lagi setelah beberapa bulan yang lewat itu saya pergi merantau. Itu seperti itu, merantau. Jadi gimana ini Bro Erwin, ini kabarnya gimana, baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah ini Kak Pulo ini gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya. Kalau Dimas nih ditanyakan ya. Malah kabar Dimas itu semakin baik. Oh semakin baik. Oh, Ya. apalagi dapat Pasti tambah sehat Mas. Agak. Jadi kita ini tadi kalau kalian sudah melihat video sebelumnya, kita membahas tentang visual saya mengenai gadis Krakatau. Saya sebutnya gadis Krakatau karena dia berwujud seperti sosok seorang wanita cantik, muda, kemudian dia memiliki tanduk ya, tanduk seperti kerbau. Tapi nggak semua yang makhluk bertanduk itu iblis. Kasihan sama kambing, sama kerbau, rusa. Ya kasihan, mereka juga bertanduk gitu kan. Kalau misalnya iblis itu identik dengan tanduk, kasihan sama mereka yang cuma makan rumput kan. Mereka nggak makan uang rakyat gitu. Jadi kalau misalnya iblis juga ada yang nggak bertanduk gitu kan, yang makan uang rakyat itu. Salah satunya ya banyak lah, nggak bisa salah satu, tapi salah dua, salah tiga, salah banyak lah. Seperti itu. Visualnya saya tampilkan nanti di antara kami ya, entah di mana. Jadi ini
Saya minta pendapat awal kepada Bro Elwidi tentang fenomena penampakan gadis Krakatau yang saya visualkan. Nah, ini gambarnya seperti ini. Ya. Sebenarnya kalau menurut aku gadis ini pertama kali aku lihat ini kan. Soalnya penampakan kayak gini di Sumatera kayaknya nggak ada. Jadi di Sumatera ini Memang ada tanduknya kayak gini juga di Sumatera, tapi beda. Jadi kemungkinan dia mempunyai klan yang berbeda kan, atau punya kekuatan khusus di sana kan. Iya, karena ini apa ya, kehadiran itu Kak Bolo, ini unik. Jadi begitu dia hadir, dia nongol, itu semua makhluk-makhluk metafisik itu yang tadinya nggak bergeming itu bergeming semua, kayak mau memperebutkan. Ada di video saya itu yang kemarin itu kemunculan dia itu ini syariat ya, dia memunculkan diri, ada gelombang tsunami. Bukan gelombang tsunami tapi ombak yang besar di sekitar Selat Sunda nih. Setiap dia muncul. Nah kali ini dia muncul tapi agak adem ayem. Cuman ada ini Win. Begitu dia muncul, ini si makhluk-makhluk yang mengetahui dia muncul itu tiba-tiba keluar dan menghasilkan banyak sekali getaran-getaran atau mungkin yang kita sebut dengan gempa bumi lah. Itu seperti itu. Kemudian benar apa yang dikatakan sama Hermini tadi. Saya jelaskan sekali lagi. Ini adalah orang-orang yang memiliki kemampuan yang kita sebut kalau di channel kita itu gifters. Jadi kemampuan gifters itu memiliki intuisi yang terbangun lah, atau mungkin jiwa spiritualitasnya udah bangun. Dan setiap orang, saya sekali lagi mengingatkan kalau setiap orang itu sebetulnya terlahir sebagai gifters. Kalian bisa lihat lagi nanti di channel saya itu saya menjelaskan tentang gifters di bagian pertama. Oke, kita lanjut. Kemudian menurut Bro Herwidi, Ini dampaknya seperti apa ketika dia muncul? ya seperti Bro Cecep tadi bilang kan. Ini sebenarnya kalau misalnya kita omongkan, ini seperti wanita ini kayak ratu lah ibaratnya. Jadi Ratu yang memimpin, misalnya nih klan kerbau ibaratnya kan. Iya. Nah ini ratunya, dia elitnya. Jadi setiap dia kan menyembunyikan diri kan. Jadi pas dia nimbul atau menampakkan diri lagi, itu kan dia udah lama nggak keluar lagi nih. Jadi dia kata Bro Cecep tadi kan, setiap dia keluar pasti ada gelombang tsunami atau gimana. Soalnya pas dia keluar nih, dia kan nggak lagi mengisolasi kekuatan dia tadi kan. Oh iya, jadi nggak menahannya lagi ya. Jadi pas dia timbul langsung kayak kita melempar batu di air. Jadi ada kayak gema ya. Iya. Oh iya. Jadi begitu dia timbul itu energi jiwanya itu atau mungkin energi metafisiknya itu menyebar. Benar. Seperti memberitahu ya. Jadi kalau saya kan selama ini kan menyembunyikan diri seperti kayak bersembunyilah dalam goa. Tiba-tiba dia keluar, tidak lagi mengisolasi kekuatannya tadi. Itulah timbul tadi dampak di sekitar tadi dia muncul tadi. Oh iya. Jadi bukan seolah-olah dia kayak bumi itu langsung menandakan dia datang, bukan. Tapi gara-gara kekuatan dia yang isolasi selama ini tiba-tiba muncul lagi kayak gitu. Jadi semua makhluk yang mencari dia tadi kan sudah bisa mendeteksi lagi. Iya. Ini juga kan dia punya kayaknya punya kekuatan spesial yang diinginkan setiap makhluk kan. Iya, itu ada satu hal. Kan saya itu mendapatkan sebuah pesan bahwa dia ini ada yang ditunggu gitu. Jadi kalau menurut aku kayak gini, makhluk yang mengincar dia itu kalau misalnya dia mendapatkan ratu ini tadi, jadi kekuatan mereka bisa bertambah. Iya. Bukan untuk dibunuh, bukan, tapi kalau dia lebih jadi kayak mau dinikahin gitu. Ya, jadi kalau waktu dia sudah dapat kekuatannya bakal meningkat. Jadi itulah
kalau dia muncul setiap makhluk yang kayak elit-elit lah dari para klan atau gimana, nah itu jadi kayak Naruto gitu ya. Iya. Malah mirip ya. Jadi ketika sudah dia datang, ini yang aku cari nih katanya. Jelas itu membuat mereka berebut untuk mendapatkan ratu tadi. Selanjutnya kita akan bertanya dengan Kak Polo ya. Ini terkait dengan kedatangan, dan saya tadi bilang sama mereka juga dan ke kalian juga bahwa ada pesan yang disampaikan. Alasan kenapa dia timbul lagi, alasan kenapa dia datang dengan wujud yang cantik gelikat. Kemudian dia membawa vas yang di dalamnya itu ada setangkai bunga padi ya. Setangkai padi lah. Kalau setangkai bunga padi itu kayak lagu lagu panen. Jadi aku akan bertanya sama Kak Polo seperti ini. Jadi pesannya ini bahwa dia ini menunggu kehadiran sang Ratu Adil. Dia menyebutnya itu kedatangan sang Ratu Adil. Begitu saya tanya, saya kirim surat lagi Kak Polo. Apakah benar Ratu Adil itu udah ada gitu di kita ini? Dia bilang udah ada. Inilah aku datang karena aku tahu dia sudah hadir. Jadi versinya si sosok ini bahwa Ratu Adil itu udah datang gitu. Nah, saya tanya sama Kak Polo, menurut Kak Polo pribadi, sosok Ratu Adil itu udah datang atau belum, Kak? Kalau menurut secara pribadi saya, kalau sosok Putri Adil ini sebenarnya sudah hadir, sudah datang. Ratu Adil tadi ya. Ratu Adil. Nah, cuman kedatangan dia ini harus memang mempunyai gejolak seluruh. Jadi seluruh baik itu makhluk-makhluk di bumi, di Krakatau, dia ini ada suatu daya tarik untuk kesempurnaan ilmu, energi. Jadi bahwasanya Ratu Adil ini harusnya memang sudah keluar, sudah timbul untuk membuat suatu gejolak, bahwasanya perubahan tanda-tanda bahwasanya bumi ini sudah seharusnya tua, untuk gejolak untuk manusia di muka bumi ini supaya mengambil hikmahnya, bahwasanya kita harus lebih menghargai lagi bumi, laut. Nah, jadi Ratu Adil ini sebenarnya sudah ada dari sebelum dan sampai sekarang, itu sebenarnya sudah ada. Sudah ada ya? Sudah ada. Cuman hanya di diri kita yang mana harus kita yakini, apakah yang dulu atau yang sekarang. Sebenarnya itu dampak dari seluruh itu sudah ada. Sudah ada ya? Sudah ada. Bahkan karena kemunculan dia berarti di tahun ini ya sudah Iya. ada, sudah muncul ya jiwanya itu. Jadi menurut Kak Polo itu Ratu Adil itu memang dia terlahir atau muncul maksudnya itu jiwanya muncul? Dia ini suatu energi jiwa. Jiwa ya? Jiwa ya? Jiwanya muncul, jadi pengaruh putaran dari bumi ini, semua unsur dari energi timbul dan menyerap ke situ. Jadi jadilah suatu jiwa. Jiwa. Untuk supaya direbutkan. Nah, direbutkan biar sempurna lagi untuk memberikan suatu isyarat atau tanda bagi manusia yang melihatnya. Jadi sesuai dengan ini ya, sesuai dengan banyak spiritualis di Indonesia juga yang menyebutkan bahwa sebetulnya sosok Ratu Adil ini satu, tapi sosok Satria Piningit itu banyak ya. Banyak. Jadi jiwa Ratu Adil itu sedang diperebutkan sebetulnya ya, tapi sudah ada ya. Sudah ada. Iya seperti itu. Terima kasih Kak Polo. Itu tadi jawaban dari Kak Polo dan juga Brother Mendy. Sekarang untuk Dimas kita tidak perlu bertanya ya, tapi kira-kira apa nih yang mau ditanya Dimas? Kira-kira Mas? Kenapa kok Ratu Adil dipanggil ratu sedangkan itu laki-laki? Kenapa Ratu Adil itu dipanggilnya ratu padahal itu laki-laki? Ada yang bisa coba Kak Polo coba dijelasin Kak? Ratu itu suatu julukan atau seperti tahta
yang dihargai. Dia itu suatu panggilan bagi tokoh atau yang dihormati, atau bisa dibilang penyambon. Nah, jadi ratu itu tidak identik dengan raja. Kalau di daerah kami, khususnya untuk daerah-daerah sebagai Sumatera atau daerah mungkin seputaran Jawa, itu kebanyakan laki-laki itu banyak dipanggil ratu. Nah, ratu ini sebab tahtanya tidak merubah seperti raja, tapi ratu ini mencakup keseluruhan, baik itu perempuan, laki-laki, baik itu istilahnya apa itu Dayak. Nah, jadi satu mencakup keseluruhan. Jadi ratu ini identik dengan penghormatan tertinggi. Oh, jadi di bawah itu ada raja yang paling tinggi ratu. Oh, iya. Jadi kalau dia ratu ini, kalau raja pasti ada yang ingin merebutkannya, supaya kalau ini disatukan, biar dia timbul jadi suatu penguasa tinggi. Oh, itu jadi itu yang disebut dengan apa, istilah ratu adil tadi ya? Iya. Oh, jadi situ nyambung benar-benar. Terima kasih Kak Polo jawabannya Kak Polo. Terus ada lagi nggak Mas yang ingin ditanyakan Mas? Cukup. Cukup. Ya udah. Ya udahlah. Oke, kita kembali lagi ke bahasan kita dengan 3 teman kita ini. Jadi kira-kira nih ya, dampak apa yang akan timbul setelah adanya fenomena gadis Krakatau yang turun? Ini sudah lama banget, saya itu bikin videonya itu harusnya seminggu yang lalu ya, tapi saya selingi dengan video kasus Subang ya. Sampai sekarang itu dia masih menunggu ini, dia masih menunggu di sekitar apa sih bilang itu pantai ya, dia masih menunggu di pantai itu, tapi memang nggak ada yang berani mendekat. Nah, kira-kira nih menurut kalian dari energi metafizik kalian itu akan ada dampak apa sih yang akan timbul dengan adanya atau timbulnya dia ini selain yang tadi ini? Kira-kira? Kalau menurut aku nih, kalau misalnya untuk keseluruhan belum berdampak itu, soalnya gadis Krakatau ini kan salah satu kekuatan yang membacking Ratu Adel kan. Oh, jadi dia sifatnya membacking ya? Membantu. Jadi dia nggak akan bergerak atau gimana. Misalnya nih, dia kan udah tahu dari ciri-ciri energi yang si Ratu Adel tadi. Nah, misalkan dia udah tahu atau ada pertanda, dia bakalan mencari sendiri atau dia menunggu di tempat kediamannya dia tadi. Jadi menunggu sang Ratu Adil itu tadi yang datang ya? Benar. Jadi untuk yang lain ya, walaupun dia diperebutkan dari raja-raja lain tadi, kalau dia belum mendapat ciri-ciri khas Ratu Adil tadi, dia nggak akan ikut. Jadi memang udah ketentuan Ratu Adil. Kita nggak tahu kan siapa orangnya, gimana. Yang jelas kan sudah kemungkinan juga kita cuman bisa memprediksi lah caranya. Apakah dia kapan munculnya, kapan dia beraksi atau gimana lah. Kita cuman hanya bisa prediksi. Iya, betul juga. Ya kalau misalnya kayak gini, kalau kita lihat di YouTube kan banyak orang-orang yang berpendapat bahwa Ratu Adil atau Satria Peningin lah kata orang-orang, bahwa mereka udah muncul segala macam dengan ciri-ciri khas lah kayak gitu kan. Ada yang bilang udah muncul, ada yang belum.
sebenarnya kita nggak tahu apakah dia udah muncul ataukah dia belum muncul. Kita cuma bisa memprediksi. Yang jelas kan di dalam buku nih yang kitab apa itu yang menjelaskan bahwa ada Jangkaya banyak. Jadi kitab itu menjelaskan bahwa ada ciri-ciri tertentu yang menunjukkan Ratu Adil itu muncul, bahwa Ratu Adil itu akan mempersatukan seluruh bangsa, kan salah satunya. Iya, seperti apa yang dibilang Kak Polo tadi ya. Jadi kehadiran iya, jiwa itu menyatukan. Iya. Nah, kalau menurut pendapat aku sendiri sih Ratu Adil belum, tapi kemungkinan Jiwanya sudah ada. bakalan ya kayak gitulah kemungkinan. Iya. Nggak tahu kita juga jiwanya ada apa enggak, kita kan cuma bisa memprediksi. Iya, tapi seperti ini, aku itu berpendapat seperti ini ya. Ratu Adil itu salah satu julukan yang luar biasa bebannya. Ya benar. Kemudian dia ini betul-betul apa ya bilangnya itu? Kalau orang bilang tuh nggak seperti yang digambarkan. Jadi maksud yang nggak seperti yang digambarkan itu kan orang-orang ini kalau misalnya ini kan banyak nih satrio-satrio piningit ya. Satrio piningit ya benar. Tapi udah bukan saatnya lagi nih pingin, maksudnya itu udah bukan saatnya lagi cuma sekedar diem aja gitu kan. Harus ada tindakan gitu kan untuk merubah Indonesia kan itu. Itu saya pikir seperti itu. Kalau memang tidak pernah ada, cuma sekedar jadi dongeng pengantar tidur kan, atau ini apa cuma sekedar buayan gitu kan, ya akan menjadi dongeng terus. Gimana kalau misalnya kita buat gitu kan? Sebenarnya khususnya di Indonesia ini, di dunia ini, kurangnya suatu keadilan. Iya. Jadi orang-orang merindukan keadilan ya? Jadi merindukan suatu keadilan, kejujuran, keadilan yang sesungguhnya. Khususnya di dunia ini, keluarnya suatu satrio piningit ini. Itu sebagai tanda-tanda bahwasanya kita khususnya di bumi ini haruslah bersikap adil, jujur. Nah, dengan apa? Ditunjuknya suatu dampak gejolak dari Krakatau laut makin besar, supaya apa? Menyadarkan manusia ini sampai ke titik dasar dalam hati dan jiwanya supaya untuk adil lagi bagi para pemimpin, penguasa, bersikaplah adil. Iya, saya itu sampai berpikir seperti ini. Kalau cuma kita menggaungkan tentang Ratu Adil atau mungkin Satrio Piningit kan, tapi kita nggak ada gerakan untuk yuk bareng-bareng gitu kan, yuk kita bareng-bareng. Ada yang bilang itu mah cuma sekadar halu gitu kan, atau itu kan ramalan jangan dipercaya. Ini kalau misalnya kita dikait-kaitkan sama agama, nanti dulu gitu kan, Indonesia ini agamanya banyak. Kemudian ini kalau memang dia tidak ada, kita ciptakan, kita bersatu, yuk satu gitu kan, daripada cuma sekedar duduk santai ngopi ngerokok sambil komen. Nggak ada Ratu Adil, nggak ada ya, karena dia bilang nggak ada, karena dia cuma sekedar komen. Terus juga kalau misalnya diprotes ngamuk. Jadi adil dari diri sendiri ya. Iya, jadi kalau memang Satrio Piningit dan Ratu Adil itu nggak ada, ya kita ciptakan gitu. Kita ciptakan, kita bersatu. Terserah siapa nanti yang punya jiwa yang lebih berani untuk menyuarakan pendapat, untuk menyatukan kembali Indonesia. Itu dinobatkan sebagai Ratu Adilnya. Tapi kalau udah saya akan misalkan ya, saya akan membangun ini, membangun itu, ini segala macam, udah jadi-jadi bukan Ratu Adil itu mah Ratu Lawak gitu kan. Jadi nggak bisa lah. Maksud aku ya, kita kalau misalnya memang nggak ada, yuk monggo kita satukan pendapat gitu kan, satukan persamaan. Itu yang ini Kak, benar yang dibilang Kakak sama Bro ini tadi. Kalau memang dia tidak pernah ada dan cuma sekedar ramalan, ya monggo kita, karena itu kan ramalan yang positif. Nggak menduakan Tuhan. Maksudnya itu, wah kita percaya ramalan, cuma sekedar percaya, sudah itu ngopi ngerokok lagi
sudah itu tidur lagi, nah itu yang berdosa kan. Tapi kalau kita wujudkan, kemudian kita makmur, semua agama, suku, budaya ini hidup makmur, emang salah di mata Tuhan? Ya enggak gitu. Dia ini mengajarkan suatu manusia ini untuk lebih lagi sabar, adil, biar berkata jujur. Ya, ketimbulan Ratu Adil ini menunggu, Iya. menunggu siapa sih yang adil sesungguhnya. Kemudian itu Kak, aku tuh sampai berpikir seperti ini ya. Kemarin itu kan ada sekelompok yang mungkin tanpa mereka sadari juga ya, bahwa Ratu Adil ini adalah ratunya orang Jawi. Jadi satu peningin itu dari suku Jawa. Maaf nih, bukannya Jawa, ya. saya etnosentris ya. Karena ya saya juga Jawa nih, Jawa kan. Tapi Ratu Adil ini nggak peduli dia itu suku mana gitu kan. Dia rangkul semua gitu kan. Nah, jangan sampai karena kita merasa itu dari Jawa, itu bukan Ratu Adil. Maksudnya itu ya kamu tuh nggak menciptakan Ratu Adil, tapi menciptakan kesukuan yang sama seperti di masa lalu. Sebenarnya gitu. juga kalau menurut aku juga kan, kalau misalnya dia mau Ratu Adil itu berasal dari suku Jawa misalnya atau suku-suku lain, ya bisa jadi. Soalnya kayak gini, walaupun dia dari suku Jawa kan, kalau menurut di kata orang-orang itu kan, ya tugas dia kan mempersatukan seluruh. Iya. Jadi walaupun dia dari suku Jawa atau dari Sumatera gimana lah, jadi tugas dia untuk merangkul semua. Nah itu seperti itu. Jadi kalau misalnya walaupun dia dari suku Jawa, enggak kemungkinan aku harus cuma Jawa nih, bukan. Ya, jadi Ratu Adil ini ya sama rata. Ya, tapi kalau menurut aku, walaupun kalau dia mau si Ratu Adil dari asal suku yang misalnya Jawa. Kalau seperti itu. Tapi ada, saya tuh melihat channel-channel yang jadi membanggakan orang-orang suku. Iya, jadi begitu lihat komen itu orang-orang yang berasal dari suku lain itu bukannya ini ya, mereka tuh nggak senang, tapi dengan cara yang lebih kasar. Halu, nggak ada, karena dia tahu lah ini mah yang dibanggain suku Jawa gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Tapi kan ketimbulan Ratu Adil ini kan di tengah-tengah. Iya, di tengah-tengah. Di antara Gunung Krakatau, Jawa dan Sumatera. Nah, jadi di sini kan mencakup ada Selat Malaka. Iya, benar. Jadi kan di sini kan banyak suatu istilahnya. Jadi kan campuran energi segala macam dari Malaka, dari Selat Sunda itu bergabung jadi satu. Iya. Jadi titiknya itu di Krakatau. Jadi gejolaknya, apabila misalnya gejolak itu timbul, seluruh merasakan. Jadi titiknya. Pantas juga. Jadi saya bisa jadi dibilangnya itu segitiga bermuda. Iya, bisa seperti itu. Oke. Jadi itu tadi sampai kalau misalnya membahas, saya itu kan ngeri-ngeri sedap ini kan, bahas tentang Ratu Adil ya. Tapi memang saya memiliki pandangan seperti ini. Kalau memang ramalan itu tidak terbukti, itu kan ramalan yang baik. Kalau kamu yang nggak mau, ya udah, kita aja yang mau aja gitu kan. Ya udah, kita wujudkan, kita buat betul-betul, kita bangkitkan jiwa Ratu Adil. Entah si Dimas, cengar-cengir kan, mukanya kayak nggak mau, bodo amat lah gitu kan. Setidaknya mengajarkan. Iya. Mengajarkan bahwasanya bagi manusia ini untuk bersikap adil. Saya tuh berpikirnya seperti ini. Kalau misalkan kalau kita memang pengen adanya Ratu Adil, kayaknya di tahun ini memang ada ya disebut dengan Ratu Adil. Tapi saya lebih senangnya itu kalau misalkan nanti dulu lah kita ini menggaungkan Ratu Adil, tapi perbaiki dulu tunas bangsa. Itu yang saya pikir tuh. Tunas bangsanya dulu dari kecil-kecil kayak gini ya. Penerusin. Iya. Gak enak kan, misalnya kita udah tua mati, si Dimas meleha-leha di muka bumi gitu kan, kita udah nangis nih di dalam kubur gitu kan. Dia yang menciptakan keadilan itu yang tunas-tunas baru kayak gini gitu kan. Itu yang saya pikir. Jadi kalau sampai ada yang ngomong
usianya 40 tahun, dia udah dalam hati kan mikir udah uzur banget gitu kan. 40 tahun belum uzur ya, belum maksudnya itu bukan 60 tahun, tapi ada yang bilang udah sekitar 67 gitu, sampai 80 lah. Nah itu, sorry bukan 40 tahun yang marah. Jadi apa ya bilangnya itu, Ratu Adil ini mencakup semuanya. Betul. Iya, jadi aku dapat pelajaran baru nih ya, kita semuanya dapat pelajaran baru dari Kak Polo, bahwa ratu ya, raja, satu yang paling dihormati induknya itu yang disebut dengan ratu ya. Jadi ini tadi terkait dengan kembali ke topik ya, terkait dengan kedatangan ini, kemungkinan nggak Kak? Ini Kak Polo ini itu sering mendapatkan visual dan gambaran visualnya itu ngeri-ngeri sedap ya. Saya itu pernah mendapatkan visual dari Kak Polo, apa terjadi ini, tiba-tiba terjadi gitu kan. Menurut Kak Polo ini ya, menurut Kak Polo, kira-kira presiden 2024 ini disebut dengan Ratu Adil atau enggak? Enggak ya, belum ya? Belum. Oh belum. Jadi versi Kak Polo belum. Kita batas saja di situ karena udah Belum. kita tunggu nanti. Kalau menurut Bro ini Yang gimana? Kan 2024 belum gitu. iya udah belum berarti sama ya. Maksudnya kan presiden Iya presiden kita di 2024 ini apakah dia nanti. sosok Ratu Adil atau bukan? Kalau menurut pendapat aku untuk waktu dekat ini kemungkinan belum. Belum ya. Jadi kita belum nih, belum. Jadi kalau versi kami sendiri belum. Tapi mungkin nggak kalau misalkan itu bisa diciptakan? Bisa. Bisa ya. Bisa. Tapi Masalah kemauan ya. asal dari kemauan, memang benar-benar orang yang tulus, Oh ikhlas, iya. yang berjiwa berani untuk ngangkat biar ada perubahan. Iya, betul. Yang pasti harus berkata jujur, adil. Jadi di topik bahasan tadi kemunculan si Gaji ini kemungkinan besar memang sudah ada ya, sudah ada sosok Ratu Adil itu, tapi untuk memimpin Indonesia ke depan. Saya potong dulu. Kenapa saya bilang memimpin Indonesia? Karena namanya Ratu Adil. Tadi Kak Polo bilang raja. Banyak nih orang-orang memiliki kemampuan setingkat pemimpin dan dia menjadi hidupnya. Gak mungkin kalau bukan presiden nantinya. Gitu itu yang saya pikir ya. Ratu Adil itu akan menjadi seorang sosok pemimpin. Nah, itu pendapat saya. Nah, balik ke tadi itu bahwa kemungkinan 2024 itu masih belum, tapi karena ada visualisasi dia ini sudah ada berarti ya. Kemudian seperti ini agak melenceng. Kak Polo ngikutin kasus Subang nggak? Ikut. Nah ikut. Tapi nggak sering karena gangguan sinyal. Oh iya tahu ya. Untuk Kak Polo sendiri nih, kita santai-santai aja ya. Dari feeling, dari naluri, kira-kira pelakunya ini orang luar atau orang dekat? Kalau menurut Kita belum pernah komunikasi gak ya? Ini soal Subang ya. Saya tahu ini yang satu lagi nih. Ya. menurut saya yang saya pahami melalui YouTube, konten-konten yang lain, sepertinya pelaku ini bukan orang asing, sepertinya orang terdekat. Orang terdekat ya, yang dikenal sama kedua almarhum. Betul. Bisa jadi. Tapi kan belum nggak bisa dijelasin ya. Nanti di belakang frame aja Kak. Siapa kira-kira? Nanti dibully orang nih. Untuk Bro Erwindi, kira-kira nih untuk kasus Subang nih Bro. Tapi bukan pelaku dia. Kira-kira motif yang paling kental. Kalau menurut aku sih ada motif dia tuh ada rasa iri lah, atau ada Iri dengki ya? iri atau rasa cemburu lah. Iri dengki atau cemburu ya? Gitu. Oh ya. Jadi mereka berdua ini memang suka ini ya, suka melihat konten YouTube.
Tapi kebanyakan enggak. Karena sinyal. Wah, di tempat kita ini luar biasa sinyalnya. Satu lagi nih, orang yang tidak peduli pada kasus sumbang. Ini kalau nonton YouTube cuma sekedar saya hello ya. Ini satu nih. Kira-kira Mas, Bobo mau tanya nih, kan Bobo kemarin itu pernah ngasih gambaran tentang bunga kembang sepatu, ya, bunga kembang sepatu. Kira-kira menurut si Dimas, itu yang membunuh Ibu Tuti sama Amelia, tahu nggak? Ini apa maksudnya itu korban itu? Nah, terus kembang sepatunya, kamu nonton nggak? Jadi nggak nonton, kembang sepatu nggak nonton. Oke, aku tanya lagi ya. Menurut Dimas ya, kira-kira pelaku ini sebetulnya marahnya ke Ibu Tuti atau Kamel? Sepertinya sama. Ayo, nggak apa-apa, santai. Paling nanti dibully juga ya, nggak usah ditonton. Ya sepertinya keduanya. Keduanya ya. Jadi keduanya bukan salah satu ya. Sepertinya keduanya. Oke, itu udah jawaban pas ya. Aku nggak mau memanipulasi. Jadi itu juga sorry ya, kita bahasnya agak melenceng sedikit karena kita lagi hangat-hangatnya tentang kasus sumbang. Oke, kayaknya cukup ya. Tapi kesimpulannya apa ya dari bahasan kita tentang Ratu Adil ini? Jadi seperti ini ya. Kalau boleh saya simpulkan ya semuanya. Ratu Adil dan keterkaitan sama gadis Krakatau ini itu kayaknya memiliki kaitan yang erat. Dan itu yang disampaikan Guru Erwin bahwa nantinya sosok ini itu yang akan mendampingi. Kita nggak bilang kalau dia akan menjadi istri. Ya, gimana sih manusia sama makhluk gaib ya? Bingung saya itu kalau misalnya dia menikah itu gimana gitu. Tapi dia mendampingi gitu. Dan memang saya itu ada ciri-ciri khusus yang dimiliki sama dia, yaitu padinya itu. Jadi saya ini merasakan kalau dia ini sosok yang ada di masa lampau yang pernah digaulkan. Sosok ini yang pernah digaulkan di masa lampau. Kemudian untuk kalian yang ini yang masih suka ini membahas tentang Krakatau, lanjutan Krakatau bagian kedua, silakan kalian komen di kolom komentar. Kemudian tentang Ratu Adilnya, kita banyak membahas tentang Ratu Adilnya ya sekali ini karena hubungannya itu erat banget gitu kan. Dan sedikit tentang kasus sumbang, kalian sudah bisa dengar sendiri ini sama mereka ini ya, sama yang satu ini yang sebetulnya dia seharusnya jujur aja nggak ngikutin gitu. Tapi boleh ya, Mas? Boleh. Simbol dari padi tadi itu menunjukkan suatu kemakmuran. Oke, bisa jadi Kemakmuran. Jadi padi berasal dari beras bisa jadi padi untuk semua, dimakan untuk semua. Jadi berputar-putar. Oh, bisa jadi simbol Kemakmuran. Iya. Oke, itu tadi sekian dulu dari kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan inilah sebelum pukul 3.